Duh, tes Excel tuh bentuknya gimana sih? Ini bentuknya. Biasanya, tes Excel bentuknya seperti ini. Sini kita ajarin cara untuk menyelesaikan soal tes Excel yang bentuknya seperti ini. Kan sudah lihat di sini kosong, ini yang perlu kalian isi pakai rumus, dan di sini adalah kode order. Ya, kode order ini punya artinya masing-masing. Tahu dari mana? Dari soal. Nah, jadi pertama kali kalau misalnya kalian mau tes Excel, pertama kalian harus analisis dulu apa yang harus kalian kerjain. Ya, kemudian yang kedua adalah kalian lihat petunjuk soalnya apa. Nih, oke. Kita fokus dari jenis barang. Kita mau ambil jenis barang dari tabel mana? Ada nggak tabel bantunya? Ada nih di sini, di yang kedua. Ini tabel bantunya. Ini jenis barangnya. Oke. Nah, 3 karakter pertama untuk menentukan jenis barang. Oke, berarti BAP ini ya untuk menentukan jenis barang. Jenis barang BAP adalah kebaya perempuan. Nah, berarti rumus apa yang kita pakai? Kita mau ambil data jenis barang dari tabel yang bentuknya adalah vertikal. Maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita gunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, kode acuannya apa? Lookup value-nya apa? Nah, yang sama persis antara kode order sama tabel bantu ini adalah sebelah kiri dari kode order. 3 karakter sebelah kiri. Yakni adalah BAP-nya aja. Nggak ada tuh yang BAP 53JW itu nggak ada di sini. Adanya BAP aja. Maka kita suruh Excel ambil sebelah kirinya aja. Maka kita gunakan rumus left. Iya, left. Nah, teksnya apa? Ini, titik koma. Num charts, berapa digit? 3 digit. Kita masukin 3, tutup kurung. 3 digit dari mana? Nih, dari BAP itu ada 3 digit. BAP, 3 digit. Nah, titik koma. Tabel array. Nah, ingat aja nih, ada tabel-tabel. Oke, berarti kita ngeblok bagian tabel bantunya. Nih, pertama kali kita blok haruslah kode acuan. Boleh nggak bloknya dari sini, dari judulnya? Boleh. Atau isinya aja boleh gitu ya, bebas. Kemudian F4 kan, kita F4 atau VN F4 ya, pastikan ada dolarnya nih. Nih, ada dolarnya. Karena apa? Karena rupiah tergerus inflasi. Baru titik koma. Call index 6. Call ini adalah kolom ya, bukan sayur. Maka, jenis barang ada di kolom kedua. 1, 2. Tadi kita ngomongin dari sini. 1, 2. Berarti 2. Titik koma. Baru masukin 0. Nah, kenapa 0? Karena kita mau ambil nilai yang sama persis. Kan kita nggak pengen kan? BAP ini kan sebenarnya kebaya perempuan. Tapi hasilnya nanti gaun perempuan. Kan nggak pengen kan gitu kan? Nggak pengen hasilnya salah. Maka kita pakai simbol 0. Ya. Baru enter. Maka dapatlah kebaya perempuan. Oke, sip, mantap ya. Kita lanjut pada video berikutnya. 80% orang biasanya macet di bagian soal Excel yang bentuknya seperti ini. Melanjutkan pada video yang lalu, kita udah bahas gimana cara untuk mencari jenis barang. Sekarang kita fokus di 2 kolom ini aja. Jumlah kodi sama harga satuan. Oke? Jumlah kodi. Ya. Ada nggak informasi dari petunjuk soal? Ada. Jumlah kodi itu ada di 1 karakter kelima. Nah, dalam kurung 7 ini apa maksudnya? 7 ini merujuk pada ini nih. Nih, contoh ini. Nah, 1 karakter kelima itu adalah 7. Hitungnya dari mana? Nih, XXX garis miring ke kanan 7. Nah, maka 1 karakter kelima di sini adalah 7. Kalau di sini karakter kelima apa? Coba. BAP garis miring ke kanan 5. Ya, berarti garis miring juga kehitung, teman-teman. Dan juga 5-nya juga kehitung. Nah, jadi jumlah kodinya adalah 5. Nah, 5 letaknya di mana? Di tengah-tengah. Bahasa Inggris tengah adalah mid. Teksnya apa? Kita klik aja kode ordernya, titik koma. Start 6, mulai dari karakter ke berapa? Mulai dari karakter ke 5. Berarti 5, titik koma. Num charts, berapa sih nilai yang kita mau ambil? Jumlah kodenya ini adalah 1 digit, karena kita mau ambil 5. 5 ini 1 digit. Berarti kita masukin 1. Enter. Nah, maka jumlah kodenya adalah 5. Lanjut, harga satuan. Nah, di bagian sini nih, orang biasa bingung nih. Kenapa? Karena ketika kita lihat di sini petunjuk soalnya, harga satuan itu nggak ada nih dikasih petunjuk soalnya seperti apa, gimana cara nyarinya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya memang petunjuk soalnya itu nggak ada dikasih informasi mengenai nilai yang kita mau isi, maka kita perlu analisis lebih lanjut. Analisis lebih lanjut itu gimana caranya? Caranya simpel aja, teman-teman. Cari dari tabel bantunya. Ada nggak kira-kira harga satuan yang bisa kita ambil? Ini tabel bantunya. Nah, ini harga satuannya. Oke, untuk mengambil data, ya, bentuknya adalah vertikal, ya, maka kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Nah, tapi teman-teman perlu lihat nih, bahwa kode acuannya ini bukan 1, ya, tapi 2. Kenapa?
Karena jenis barang kebaya perempuan itu ada ukurannya juga. Nah, jadi ada dua kode acuan. Yang pertama adalah jenis barangnya. Yang kedua berdasarkan ukuran. Nah, beda ukuran, beda harga. Beda jenis barang, beda harga juga, gitu ya. Kebaya perempuan ukuran 1 itu berbeda dengan kebaya perempuan ukuran 5, dan seterusnya. Nah, maka gimana cara ngerjainnya? Banyak caranya sebenarnya, teman-teman. Tapi saya ajarkan cara paling mudah aja ya. Oke? Ikutin cara saya. Kita pakai rumus index match. Loh, kenapa nggak VLOOKUP? VLOOKUP bisa. VLOOKUP bisa pakai tambahan rumus if. Tapi if-nya jadi panjang, jadi 4 kali gitu ya. Biar nggak ribet gitu ya, kita pakai rumus index match saja. Percaya deh sama saya ya. Percaya deh sama saya. Lanjut, lembar tesnya. Oke. Harga satunya kita gunakan rumus index. Index, array. Array ini adalah nilai yang kita inginkan. Nilai yang kita inginkan adalah ini. Nih, kita blok aja nih. Oke, ini ketutup nih. Nih, minggirin dikit. Kita blok nilai yang kita inginkan. Kemudian apa? Kita kunci pakai F4 atau VNF4. Pastikan ada dolarnya. Kenapa? Karena rupiah tergerus inflasi. Titik koma. Kemudian row 6. Yang menjadi barisnya itu apa? Ini nih, jenis barang nih. Kebaya perempuan, gaun, dan juga jas ini adalah barisnya. Maka, karena barisnya ini beda-beda, ya, kenapa bisa sebut beda-beda? Karena kebaya perempuan itu ada di baris pertama. Gaun perempuan ada di baris kedua. Celana pendek laki-laki ada di baris ketiga, gitu ya. Kan beda-beda tuh. Tergantung dari jenis barang nanti. Kalau kebaya perempuan berarti ada di baris pertama. Tapi kalau misalnya ini ada celana pendek laki-laki, itu ada di baris ketiga, gitu kan. Beda-beda. Maka kita panggillah satu rumus namanya match. Oke, kita gunakan rumus match. Nah, match ada lookup value. Lookup value ini apa? Kode acuan. Nah, kode acuannya ini adalah yang ini tadi, jenis barang. Kita klik aja, titik koma. Lookup array. Nah, kebaya perempuan letaknya di mana? Di sini. Nih, kita blok aja dari sini sampai sini. F4 kan, titik koma. Baru kita masukin 0, tutup kurung, titik koma. Oke. Sekarang dia nanya, kolomnya. Ini nih kolomnya. Nih kolomnya. Oke. Karena berubah-ubah juga menyesuaikan ukuran, maka kita panggil satu rumus namanya adalah match. Oke. Lookup value. Kode acuannya apa? Oke, berdasarkan ukuran teman-teman. Kita coba cek ada nggak? Nih, satu karakter ketujuh untuk menentukan ukuran. Satu karakter ketujuh. Nah, berarti di tengah-tengah ya letaknya ya. Maka kita bisa panggil satu rumus lagi namanya adalah mid. Ya. Teksnya apa? Ini titik koma. Start name-nya adalah karakter ketujuh. 7 titik koma. Ya. Num charge-nya itu berapa digit sih? Di sini kita bisa lihat nih. 7 ini 1 digit. Maka kita masukin 1. Tutup kurung. Ya. Nah, kemudian di bagian depan mid ini kita tambahkan rumus value. Loh, kenapa kita pakai rumus value? Karena, ya, mid ini kan dia jatuhnya kayak ambil bagian di tengah gitu kan. Nah, ketika dia ambil bagian tengah, secara visual kan ini angka nih. Tapi, dia akan mengubah itu menjadi teks. Nah, supaya nanti hasilnya bukan teks, maka kita tambahkan rumus value. Oke, ya. Coba. Saya ulangkan lagi ya. Nah, jadi kan mid ini kan kita mau ambil apa? Kita mau ambil karakter ketujuh. Karakter ketujuh dari sini apa? 3, ya. 3. Hitungnya dari mana? BAP, garis miring ke kanan, 5, garis miring ke kanan, 3. Oke? 3 ya. Nah, 3 ini ketika kita pakai rumus mid, ini bukanlah 3 angka. Ini adalah teks. Nah, maka biar dia ini menjadi 3 angka, maka kita tambahkan rumus value. Kayak gitu. Sip. Kemudian, kita tutup kurung. Titik koma. Lookup array. Lookup array ini adalah kita blok dari sini sampai sini. Nih ukurannya, kita blok ukurannya. F4 kan, titik koma. Baru kita masukin 0. Nah, kenapa 0? Karena kita mau cari nilai yang sama persis. Ya, nilai yang benar-benar akurat nanti hasilnya. 0, tutup kurung. Tinggal kita enter. Yes, maka kita tinggal cek. 80 benar nggak? Kebaya perempuan ukuran 3. Betul 80. Coba deh, ini blok aja keduanya, klik 2 kali. Nah, celana pendek laki-laki ukuran 2. Celana pendek laki-laki ukuran 2. 105. Betul, 105. Oke, sip ya, mantap ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke? Gimana kalau misalnya perusahaan uji kita? Bisa nggak sih pakai rumus if dan juga rumus and di tes Excel? Sini kita ajarin. Oke, pada video-video lalu, kita udah melewati nih serangkaian ya dari soal tes Excel yang seperti ini. Ya, kita udah bahas jenis barang dan seterusnya sampai biaya kirim. Oke, kalau misalnya teman-teman belum lihat, cepat lihat teman-teman ya.
Cepat lihat teman-teman. Harapannya adalah agar kalian kalau misalnya ketemu soal tes yang serupa, tidak perlu bingung dan juga tantrum, ya kan cukup mengingat apa yang sudah kita pelajari bersama. Langsung saja. Tidak perlu bertele-tele, kita lanjut pada 3 kolom terakhir ini. Setelah video ini di-upload, saya akan upload juga soal tes Excel, admin, dan uji kompetensi ini di Google Drive, di link bio saya. BTW itu gratis ya teman-teman ya, kalian bisa akses gitu. Saya hapus ini dulu ya, karena kita akan melewati ini bersama ya. Diskon khusus. Ada nggak informasi dari sini? Ada. Diskon khusus dikatakan dapat diskon kalau misalnya hanya untuk jenis barang busana pria dan juga penjualannya di atas 5 kodi. Oke, kita coba cek busana pria itu apa aja sih? Nih, di tabel bantunya. Oke, busana pria di sini bisa kita lihat celana pendek laki-laki dan juga jas laki-laki. Oke. Dan juga harus penjualannya di atas 5 kodi. Ya, teman-teman harus bedakan konsep dan juga atau. Ya. Kalau dan, ini contoh. Oh, barangnya busana pria dan juga penjualannya di atas 5 kodi. Maka, kalau misalnya ada penjualan yang busana pria, ya, tapi penjualannya itu 2 kodi, maka dia tidak dapat diskon. Berbeda kalau atau. Atau itu bunyinya gini. Barang busana pria atau penjualan 5 kodi. Maka kalau misalnya ada penjualan barang busana pria dan juga penjualnya itu adalah 2 kodi, maka itu dia masuk diskon karena sifatnya adalah atau. Boleh salah satu. Tapi kalau dan, itu benar-benar itulah gitu ya. Harus, ada 2 kriteria ya. Memang harus dua-duanya terpenuhi. Kalau misalnya enggak ya, nggak dapat diskon ataupun nggak dapat nilai yang didapatkan dari kriteria tersebut. Oke. Lanjut. Sekarang kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus if dan juga and. Ya, karena ini sifatnya adalah dan. Gimana cara ngerjainnya? Seperti ini. If, ya, jika, ya, kita bilang ke Excel, jenis barangnya adalah celana pendek laki-laki dan jumlah kodinya itu di atas 5 kodi. Oke, kita tambahkan rumus and dulu. And, logika yang pertama apa? Jenis barangnya sama dengan kutip 2, celana pendek, ya, laki-laki. Kutip 2. Pakai kutip 2 karena dia adalah teks. Ya. Titik koma. Lanjut logika yang kedua. Itu adalah jumlah kodi. Ini di atas dari 5. Oke. Tutup kurung titik koma. Masuk ke rumus if. Value if true-nya apa? Value if true-nya adalah 5% dari total penjualan. Oke. Kita kalikan dulu. Oke. Berarti 5% ya dikali dengan harga satuan dikali dengan jumlah barang. Oke. Titik koma. Nah. Tambah lagi rumus if. If and yang jenis barang itu adalah jas laki-laki, kemudian jumlah kodinya itu di atas 5, tutup kurung titik koma, hasilnya juga sama, 5% dikali dengan harga satuan dikali dengan jumlah barang. Oke, titik koma. Jika dia tidak masuk kriteria semua ini, maka kita masukin 0, berarti diskonnya nggak ada. Enter. Yes, kita coba cek. Kebaya perempuan dan juga jumlah kodinya. Oke, berarti ini dua-duanya tidak terpenuhi nih. Ya, maka dia nggak dapat diskon. Klik 2 kali, kita coba cek lagi. Nih, celana pendek laki-laki, jumlah kodinya adalah 7. Oke, dapat diskon. Betul. Sip, lanjut PPN. PPN adalah perhitungan dari 12% dari total penjualan. Oke, total penjualan tadi dikatakan jumlah barang dikali harga satuan. Berarti tinggal gini aja, 12%. Ya, dikali dengan harga satuan dikali dengan jumlah barang. Sekarang lanjut jumlah penjualan. Oke, berarti kita menambahkan total penjualan, biaya kirim, PPN, dikurangi diskon khusus. Aman, mudah ya. Berarti tinggal harga satuan dikali dengan jumlah barang, ya, ditambah dengan biaya kirim, ditambah dengan PPN, dikurang dengan diskon khusus. Udah, enter. Sip, seperti itu. Oke? Jadi seperti itulah cara untuk mengerjakan 3 soal terakhir ini. Jika video ini sudah di-upload, berarti soal tes Excel ini udah ada di link drive. Jadi teman-teman boleh buka sekarang dan cobain. Oke, sip. Sekian dan terima kasih.